Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda asal-usul Nyai Blorong. Di tengah kekayaan budaya Nusantara, terdapat berbagai cerita mistis yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu legenda yang terkenal adalah tentang Nyai Blorong, sosok misterius yang sering dikaitkan dengan dunia gaib dan kekayaan berlimpah. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan juga penuh dengan nilai moral dan pesan yang dapat dijadikan pelajaran. Awal kehidupan di kerajaan kuno. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bijaksana yang memimpin sebuah kerajaan besar di Jawa. Kerajaan itu makmur dan dipenuhi oleh rakyat yang hidup damai. Sang raja, Prabu Wirajaya, memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Larasati. Putri Larasati tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berbudi luhur. Banyak pangeran dan bangsawan dari kerajaan lain datang untuk meminangnya, tetapi sang putri selalu menolak. Ia memiliki keyakinan bahwa dirinya hanya akan menikah dengan seseorang yang tulus mencintainya, bukan karena kecantikannya atau statusnya sebagai putri kerajaan. Pertemuan dengan Dewa Penjelmaan. Pada suatu malam, Putri Larasati bermimpi didatangi seorang lelaki tua berjubah putih. Lelaki itu adalah seorang dewa penjelmaan, utusan dari dunia gaib, yang memperingatkan sang putri bahwa hidupnya akan dipenuhi cobaan berat. Dewa itu berkata, "Kecantikanmu adalah berkah, tetapi juga kutukan. Kelak, takdirmu akan menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib. Jika kau tidak berhati-hati, jalan hidupmu akan penuh dengan godaan dan pengorbanan." Ketika Putri Larasati terbangun, ia merasa resah. Mimpi itu terasa sangat nyata, dan kata-kata sang dewa terus terngiang di telinganya. Namun, ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, meskipun hatinya mulai dipenuhi tanda tanya tentang masa depannya. Kisah cinta yang berujung tragedi. Suatu hari, seorang pangeran tampan bernama Pangeran Adipati datang ke kerajaan untuk meminang Putri Larasati. Berbeda dari pelamar sebelumnya, Adipati memiliki sikap yang lembut dan pandangan mata yang tulus. Ia tidak terpesona semata oleh kecantikan sang putri, melainkan karena kepribadian dan kecerdasannya. Putri Larasati pun jatuh hati kepada Adipati, dan keduanya saling mencintai. Mereka bertunangan, dan pernikahan mereka direncanakan akan menjadi perayaan besar di kerajaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada malam sebelum pernikahan, kerajaan diserang oleh pasukan musuh. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, Pangeran Adipati gugur. Putri Larasati yang kehilangan kekasihnya merasa hatinya hancur berkeping-keping. Pelarian ke dunia gaib. Setelah kematian Adipati, Putri Larasati merasa tidak lagi memiliki alasan untuk hidup. Dalam keputusaasaannya, ia berjalan tanpa arah hingga tiba di sebuah hutan lebat yang penuh dengan aura mistis. Di tengah hutan, ia bertemu dengan sosok ular raksasa yang memancarkan sinar kehijauan. Ular itu adalah Ratu Laut Selatan, yang dikenal sebagai Nyai Roro Kidul. Ratu itu berkata kepada sang putri, "Jika kau ingin melupakan rasa sakitmu, aku bisa membantumu. Namun, jalan yang kau pilih akan mengubah hidupmu selamanya." Putri Larasati yang diliputi kesedihan dan rasa putus asa menerima tawaran tersebut. Ia bersedia meninggalkan dunia manusia dan memasuki dunia gaib. Dalam proses transformasinya, tubuh sang putri berubah menjadi setengah manusia dan setengah ular. Dari sinilah ia dikenal sebagai Nyai Blorong, penguasa dunia gaib yang terkait dengan kekayaan dan mistis. Kekuasaan dan godaan Nyai Blorong. Sebagai Nyai Blorong, ia diberikan kekuasaan luar biasa. Ia dapat memberikan kekayaan kepada siapa saja yang memujanya, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Harta yang diberikan seringkali datang dengan konsekuensi berupa kesetiaan abadi atau pengorbanan besar. Nyai Blorong sering muncul di malam hari, terutama di dekat perairan atau tempat-tempat sepi. Sosoknya digambarkan sebagai wanita berwajah cantik dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular. Ia membawa aura mistis yang memikat siapa saja yang melihatnya. Meskipun memiliki kekuatan besar, Nyai Blorong sebenarnya hidup dalam kesedihan. Ia merindukan cinta sejati yang tidak pernah bisa ia miliki kembali setelah kehilangan Adipati. Pesan moral dari legenda Nyai Blorong. Legenda Nyai Blorong menyampaikan banyak pesan moral yang relevan hingga kini.
Salah satunya adalah tentang bagaimana kesedihan dan putus asa dapat membawa seseorang ke jalan yang salah jika tidak dihadapi dengan bijaksana. Nyai Blorong juga mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak selalu membawa kebahagiaan sejati. Banyak orang yang tergoda oleh janji kekayaan tanpa menyadari harga yang harus mereka bayar. Legenda ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak tergoda oleh hal-hal yang bersifat sementara. Nyai Blorong dalam kehidupan modern. Hingga saat ini, kisah Nyai Blorong tetap hidup dalam cerita rakyat dan budaya masyarakat, terutama di Jawa. Sosoknya sering muncul dalam mitos, seni pertunjukan, hingga cerita-cerita populer. Banyak masyarakat percaya bahwa Nyai Blorong masih ada dan menjaga hubungan dengan dunia manusia. Beberapa orang bahkan melakukan ritual tertentu untuk memohon berkah kekayaan darinya. Namun, cerita ini juga menjadi pengingat bagi mereka yang mendengarnya untuk berhati-hati terhadap godaan yang terlihat mudah tetapi membawa konsekuensi besar. Penutup. Legenda Nyai Blorong adalah salah satu cerita rakyat yang kaya akan nilai budaya dan pesan moral. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya menghadapi cobaan hidup dengan hati yang kuat, tidak terjebak dalam keputusasaan, dan menjaga keseimbangan antara keinginan dan tanggung jawab. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat, menjadi bagian dari identitas budaya Nusantara yang penuh warna. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, cerita Nyai Blorong akan terus mengalir, membawa pesan kepada generasi-generasi berikutnya. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.